Halo guys, welcome to my channel. Yeay. Jadi aku udah lama banget ya nggak upload YouTube. Mungkin udah mau setahun kali. Jadi aku coba mau rutin lagi upload YouTube. Aku bingung sih mau konten apa. Cuma aku mau sharing-sharing aja. Jadi kemarin itu 3 bulan yang lalu kan aku operasi kantong mata kan. As you know, kantong mata aku tuh dulu itu kantongnya kayak ada lemaknya. Jadi aku kemarin itu ketemu sama dokter, terus nanya-nanya, gimana dok kalau saya mau operasi kantong mata. Nah akhirnya dokternya bilang ya udah operasi aja. Jadi aku operasi dan aku akan sharing semua tips-tips abis operasi kantong mata. Karena ini video aku terbaru ya, rencananya itu kan biasalah kalau dulu itu kan ada yang ngeditin, ada yang ngasih arahan. Karena sekarang udah nggak ada lagi yang ngasih edit, ngasih arahan segala macam. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan videonya tampak nggak profesional atau nggak pakai filter atau nggak edit karena ya aku cuma sekedar mau sharing aja sama teman-teman. Kalau misalkan yang mau follow IG aku Anggreni OEI, follow aja, nanti aku tanya-tanya. Jadi aku tuh pengen operasi kantong mata itu sebenarnya udah lama, mungkin dari 10 tahun yang lalu. Cuma kan biasa lah ya kalau kata emak-emak, kata orang-orang, jadi kayak bilangnya jangan operasi dulu soalnya lu masih muda, bisa ini bisa itu segala macem gitu kan. Jadi aku urung-urungin terus tuh. Nah kemarin ini makin lama ya makin parah aja. Terus ya kebetulan aku ada rezeki bisa operasi kantong mata. Jadinya aku langsung deh di umur, sekarang aku kan umurnya 35 tahun ya. Jadi waktu itu aku umur ya udah berarti aku operasi kantong mata di umur 35 tahun. Dan menurut aku so far ya udah cukup lah umur segitu buat operasi kantong mata gitu. Kalau kata dokternya sih kantong mata sih nggak akan ada lagi. Kalaupun ada tuh lama banget, sekitar 20 sampai 30 tahun lagi baru ada. Ya mungkin aku berarti umur 60 tahun mungkin baru ada lagi gitu. Oke. Nah, sekarang ntar aku sharing ya operasi di mana, terus habis itu treatmentnya gimana, terus berapa biayanya, ntar aku sharing di akhir video. Jadi stay tune aja, ntar aku siapin. Aku karena masih baru banget bikin YouTube, jadi aku nanti combine videonya itu mungkin agak nggak enak dilihat atau gimana ya. Aku udah berusaha sebagus mungkin. Ntar jangan kaget ya kalau lihat aku lihat aku tuh bener-bener ntar matanya tuh bengkak banget after operasi gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya buat pengalaman teman-teman. Jadi aku ceritain. Jadi operasi kantong mata itu kalau kata dokternya ada dua metode itu. Pertama metodenya itu yang dibelek dari dalam. Jadi kayak di sini dibuka, terus dari dalamnya sini nih, terus ya udah lemaknya itu dikeluarin dari dalam gitu, which is nggak ada sayatan sama sekali. Pengerjaan juga cuma cepet banget, kayak cuma setengah jam sampai 1 jam. Nah kalau misalkan operasi kantong mata yang bener-bener gede gitu kan, aku tanya nih sama dokternya, soalnya kan aku cari-cari dokter juga nggak hanya satu ya. Jadi aku ada pembandingnya juga. Ada beberapa operasi yang dari luar, jadi kayak di sini disayat, nanti datang lagi buka jahitan gitu kan. Terus ntar ditarik dikit kulitnya biar lebih kenceng gitu. Nah ada pesawat ya guys, sorry ya kalau di rumahku tuh emang daerah-daerah bandara, jadi ada pesawat sekitar berapa menit sekali. Nah jadi aku tanya sama dokternya itu bilang aku perlu yang metode yang mana gitu. Nah terus abis itu tuh dokter bilang karena aku masih muda dan kulitnya juga masih nggak terlalu
kendor, jadinya aku pakai metode yang pertama, yang which is yang di black itu di dalam sini nih, di dalam sini, dan nggak ada bekas sama sekali gitu. Nah itu yang yang aku mantep bikin mau operasi kantong mata, karena aku lihat di YouTube itu takut banget, jujur takut banget, karena kalau di black di sini kan bener-bener apa ya bener-bener dikeluarin lemaknya itu dari luar gitu, terus ntar ada benang hitam di sini, terus terbuka jahitan segala macam, agak repot kan. Nah tapi aku dapet dokternya yang benar-benar simple banget, bisa keluarin dari dalam, nggak ada bekas sama sekali, ya itu yang bikin aku mantep banget gitu. Jadi tapi balik lagi ke tergantung ke dokternya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman harus konsultasi dulu yang mana yang mewakili teman-teman gitu. Misalkan kalau misalkan kulitnya teman-teman udah agak kendur atau apa, sebenarnya sih kayaknya lebih perfect sih dari depan sih kalau menurut aku, ya dari depan. Cuma ya dari depan tuh serem aja gitu kalau aku takut aja gitu kan. Jadinya ya tergantung dokternya lah gitu, teman-teman cocok yang mana, dari depan apa dari dalam, seperti itu. Ini aku sekitar 3 bulan setelah operasi ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, aku sih sebenarnya masih ada nih kantong-kantong mata dikit gitu kan. Cuma itu karena aku benar-benar lemaknya udah dibuang, ya berarti itu sebenarnya emang otot mata aku gede gitu. Nggak bisa dikecilin lagi karena emang dari sananya kalau otot mata ya. Cuma ya at least better lah. Kalau dulu itu udah ada ototnya, ada lemak-lemaknya juga. So far agak bikin muka jadi selalu selalu lesu gitu maksudnya. Padahal mah sebenarnya nggak lesu amat, aku kan orang yang selalu bersemangat gitu loh. Oke ya, nah terus udah gitu aku sih so far happy banget, sudah jalanin operasi kantong mata, tenang aja, nggak ada resiko sama sekali sih. Cuma resikonya dulu gini, jadi waktu aku kan baringan gitu kan, jadi aku baringan, terus habis itu kan di anestesi segala macam, dikerjain lah matanya gitu kan. Terus habis itu kemudian udah selesai, aku juga masih baringan gitu kan. Dokternya bilang baringan dulu aja Ren, kata dia kayak gitu. Iya aku baringan, terus kan biasa lah ya, nggak betah ya, udah langsung pengen cepet-cepet pegang handphone kan, siapa tahu ada yang hubungin aku gitu kan. Terus udah gitu nggak sengaja aku lihat handphonenya kan sebenarnya ke atas, terus capek kan lihat handphone atas terus gitu, jadi aku agak ke bawah gitu nunduk. Nah terus shock banget, jadi karena masih benar-benar baru operasi, jadi kayak darahnya masih ada darah gitu kan, terus kayak darahnya tuh kayak keluar ngucur terus gitu loh, mungkin masih belum kering juga kan, ngucur terus segala macem ya. Jadi shock aja, kayak nangis darah gitu, serem itu, kaget banget. Terus kata dokternya jangan nunduk-nunduk dulu ya, kata dia kayak gitu, jangan nunduk dulu karena kan mungkin masih kebuka gitu sayatannya dari dalam, jadi jangan nunduk dulu ya Ren, kata dia kayak gitu. Oh oke dok gitu kan. Aku baru kaget, soalnya bener-bener ya kayak nangis darah aja kayak gitu ya. Terus ya udah so far itu doang sih yang aku take a note banget di kepala gitu. Nah untuk lebamnya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Nah jadi itu selama 2 minggu sampai 3 minggu itu aku tiap hari pakai kacamata hitam, kacamata coklat, kacamata hijau, kacamata biru ke kantor. Ya pokoknya sunglasses lah yang nggak kelihatan sama anak-anak kantor kan malu nih Cici ini kok di kantor pakai kacamata mulu gitu kan. Ternyata baru abis operasi kantong mata gitu ya. So far kalau misalkan teman-teman nanya aku nyesel apa enggak operasi kantong mata, jawabannya enggak nggak nyesel, karena emang kantong mata aku tuh dulu gede gitu, ada lemaknya gitu. Kalau teman-teman nanya kenapa kok kayak nggak hilang semua kantong matanya, ya ini udah hilang jauh guys. Kalau kamu lihat kantong mata aku sebelum operasi itu lebih gede lagi kantong matanya, itu jadi kayak bener-bener mata ikan gitu loh. Jadi
ya ini udah berkurang jauh sih gitu. Kalau misalkan sekarang masih ada kantongnya, ya itu bener-bener cuma tinggal ototnya aja yang udah nggak bisa dibuang lagi karena lemaknya kan udah dibuang kan, aku udah lihat gitu lemaknya. Jadi ya so far aku happy gitu kan. Terus budgetnya murah lah gitu. Kalau menurut aku sih murah ya, nggak sampai yang puluhan juta, masih terjangkau. Aku kasih tahu di bawah 10 juta buat operasinya itu gitu ya. Kalau mau tanya-tanya langsung aja tanya ke DM ke Instagram aku atau apa, aku feel free banget buat share ke kalian semua pertanyaan-pertanyaan, terus plus minusnya, terus apa gitu ya. Aku feel free banget sih, tapi aku nggak merekomendasikan sih, tergantung teman-teman aja. Ada yang mau ilangin kantong matanya kan pakai benang, pakai filler, pakai apa gitu ya. Kalau aku emang bener-bener mau langsung operasi kantong mata. Jadi aku nggak pernah nyobain tuh yang namanya filler, namanya tarik benang apa, karena menurut aku tuh ya logikanya nggak masuk aja gitu. Maksudnya ya mau ilangin lemaknya kantong matanya ya langsung operasi gitu. Kalau mau tarik lah, mau apalah, aku nggak pengen yang buang uang yang nggak ada hasilnya gitu. Aku nggak tahu sih ya, belum pernah nyoba ya, cuma aku nggak mau aja gitu. Pokoknya langsung operasi aja gitu. Jadi sekali keluar uang banyak udah ada hasil langsung gitu. Karena dengar teman-teman riset itu kan kayaknya cuma buang uang aja kan, takutnya gitu. Jadi ya udahlah langsung operasi aja. Kalau pengen emang operasi ya langsung operasi aja. Oke guys, ntar aku combine sama foto-foto yang kemarin sebelum aku operasi. Kalau mau tanya langsung aja ya DM ke Instagram aku ya. Thank you for watching. Sorry ini kalau misalkan video aku masih amatir, ntar aku perbaikin lagi. Oke? See you, dadah. Hai guys, hari ini aku mau coba treatment buang kantong mata, operasi kantong mata nih ya. Lihat ya kantong mata aku tuh ya, ada giniannya kan. Kita coba ya buang ya. Harusnya sih kata dokternya lebam sama ya ntar ada lebam-lebam gitulah, bengkak lah dikit. Cuma ya sebentar, nanti siapa tahu udah jadi kempes kantong matanya. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya. Tuh, lihat tuh kantong matanya tuh. Tuh. Duh, ini mana jerawatan lagi. Oke. Hai guys, ini aku H+1, bukan, H+0. Jadi habis pengerjaannya ya, aku mau sharing dikit. Pengerjaannya itu tadi matanya kan pokoknya tutup mata terus habis itu dikasih anestesi. Sorry ya aku sambil menjem soalnya emang matanya nggak boleh sering-sering buka gitu loh. Terus kan najem terus kan, terus matanya ya dia kerjanya satu-satu. Yang kanan dulu itu terus ya udah dibuka. Terus kayak aku sih berasa banget kayak kayak mesin lasernya gitu loh untuk ngebelek bawah mata sini. Jadi bener-bener amat nggak nyaman. Tadi itu nggak nyaman banget di beleknya. Ya udah jadinya berasa aja gitu kayak kebelek gitu kan, tapi nggak terlalu sakit gimana, nggak, cuma nggak nyaman aja. Nah udah gitu tahap keduanya yang aku rasakan udah dibelek begitu, ya udah dokternya tuh pakai alat-alat terus alat-alat dia kayak ambil
ambil lemaknya gitu loh, itu tuh sangat amat berasa banget lemaknya. Kayak bener-bener ketarik gitu loh, ketarik, ngilunya bukan main, ngilu banget. Jadi emang karena kantong mata aku tuh kan gede banget, sampai dokternya tuh bilang dia paling selama kerja ambil kantong mata orang gitu ya, jadi kayak katanya kantong mata aku yang paling gede banget kayak gitu. Ntar aku kasih tahu ya hasilnya ya. Terus ya udah, jadinya udah berasa tarik tuh ngilu banget. Satu mata kayaknya mungkin bisa sekitar setengah jam sih dia tarik. Kata dokternya ya setiap manusia itu punya 3 kantong mata, jadi 1, 2, 3. Nah ini aku kasih 3, aku 3-3-nya diambil kantong matanya itu. Karena aku nanya kan kayak, dok ini kantong matanya disisain setengah atau mau dihabisin semua gitu kan, aku kan kagak paham juga. Terus kata dia, oh habisin aja ya katanya gitu, karena masih muda jadi kulitnya kan masih kencang, jadi ya dihabisin. Terus aku nanya kenapa kalau misalkan yang nggak dihabisin tuh apa fungsinya gitu maksudnya. Terus kata dia kalau yang udah tua pasiennya kantong matanya harus disisain katanya, karena kalau misalkan diambil semua kulitnya nggak cukup mumpuni buat mengcover yang diambil kan, jadi harus ada kali yang udah tua gitu. Jadi aku tadi kantong matanya diambil semua 3-3-nya, banyak banget emang guys. Nah impactnya ya lebam gini kalau bisa dilihat tuh ya kan, lebam banget kan tuh. Nah untuk mata yang kanan ini aku lagi nanya sih ke dokternya. Jadi tadi kan abis selesai operasi, terus ya disuruh ngejam, terus tiduran sekitar sejaman lebih lah ya. Nah ya namanya juga udah boleh buka mata, tapi nggak boleh terlalu gimana gitu maksudnya. Jadi jadinya ya tadi aku pas selesai operasi banget buka mata kan sambil lihat handphone ya biar nggak bosen. Nah terus aku kayak agak nunduk gitu kan, lihat handphone nunduk gitu kan ya, jadi karena nunduk tiba-tiba berdarah aja matanya, jadi kayak bener-bener nangis darah gitu, jadi kayak ada di sini itu nangis darah segala macam. Nah ini aku lagi tanya sih, yang kanan kan kayak ada merah-merah gitu kan, aku juga nggak ngerti kenapa kan, soal emang berasanya tuh yang kanan lebih sakit daripada yang kiri, amat sangat sakit. Kalau yang kiri ini nggak terlalu sakit ya, cuma yang kanan ini lebih sakit banget, dan kelihatan juga kan lebih bengkak banget gitu kan. Nah ini aku juga lagi tanya sama dokternya kenapa yang ini merah sendiri. Kayaknya feeling aku sih mungkin kena pembuluh darahnya ya, jadi kayaknya bengkak gitu. Cuma ya mudah-mudahan nggak apa tuh ya, nggak menetap lah. Ntar kalau misalkan udah berapa minggu mungkin harus hilang lah, masa merah di bawah mata gitu jadinya. Semoga enggak lah ya, amin. Tapi aku lagi tanya dokternya sih. Untuk after operasi kata dokternya nggak boleh makan seafood, nggak boleh makan alkohol, ngerokok, nggak boleh makan yang pedas-pedas. Kayaknya nggak terlalu gimana banget. Yang penting ya jangan makan yang aneh-aneh lah, sama katanya jangan terlalu olahraga terlalu berat karena kan baru operasi, jadi matanya kan juga begini. Sampai sekarang yang aku alamin mata ini berat banget, nggak bisa dibuka. Bisa sih tapi kayak berbayang, bener-bener berbayang loh, kayak ngeliat orang ada 2 berbayang. Terus nah ini efek samping dari anestesinya mungkin ke aku, pusing banget, kayak bener-bener puyeng gitu, hampir pengen muntah. Karena kalau orang kata dokter sih anestesi beda-beda efeknya, ke ada yang muntah, ada yang pusing, ada yang menggigil atau apa gitu yang nggak enak di badan lah. Kalau ke saya sih lebih ke arah pusing, jadi kayak bener-bener pusing banget di sini nggak bisa sampai nggak bisa nyetir tadi pulang. Tapi ya untungnya pulang dengan selamat sih. Abis operasi sih nggak sebiru ini,
Ini hari pertama, ini setelah 6 jam lah. Tadi aku operasi sekitar jam 1 sama 2. Mungkin sekarang jam 8, berarti sekitar 6 jam setelah operasi. Besok kemungkinan akan bisa lebih bengap lagi guys, karena emang begitu. Jadi ini sekarang biru, besok mungkin bisa hitam, karena semua lemaknya diambil di bawah matanya ya. Kita lihat hasilnya nanti. Oke, and then terus apa lagi ya? Ya, so far semoga ini keputusan yang terbaik. Kita lihat ntar hasilnya ya. Sama pulang juga dikasih obat sama dia kayak ini ya. Nah, ini obat dari dia. Jadi yang ini antibiotik, dikasih untuk 3 hari, sehari 1 ya kan. Yang ini 2, ini Cortidex, dan ini sehari 2 kali. Oh iya, sama tadi dikasih, waduh kayaknya saya ketinggalan lagi. Wadaw, oh enggak, sama ini obat tetes mata katanya sehari 3 kali. Cuma kalau udah kebuka gimana caranya ya, pakai mungkin taruh kulkas gitu kali ya. Jadi dikasih 3 obat ini, antibiotik sama ini mungkin penahan rasa sakit sama apa lagi gitu ya, karena sekarang udah mulai rada sakit matanya. Yang ini untuk tetes matanya. Oke, udah segitu aja untuk malam ini. Mungkin aku nggak cuci muka karena nggak boleh pegang kena air. Takut juga sih, masih takut. Tapi ya abis operasi tadi ya, yang nggak tahan itu ngilu pas dikeluarin lemaknya. Jadi bener-bener kerasa banget loh keluarinnya, itu bener-bener aduh. Pokoknya kalau yang mau operasi kantong mata ya worth it sih. Kalau misalkan emang kantong matanya gede ya. Kalau cuma kecil-kecil udahlah tahan aja lah. Artis Korea juga lebih cakep kalau ada kantong mata sih ya. Karena kantong mata aku kan udah rada gede banget, jadi aku harus ambil gitu. Kalau enggak mah ya nggak usah juga nggak apa-apa. Ini H+0 lebih 6 jam keadaannya begini. Kita lihat nextnya ya nanti. Dadah, see you guys. Nanti dengan ketebalan kira-kira 3 mili, 3-4 mili ya. Emang gede banget. Sekitar 2,5 cm. 이게 다 너를 위해서야. 비누수 마냥 코가 쑥 빠져서는. 너 그러고 다니는 거 꼴 보기 싫어서 아예 네 수준에 맞게 너랑 딱 조건부터 맞는 놈이랑 내가 찾아. 나 내가 저럴 거라 그랬지? Halo guys, ini hari ke-2 setelah operasi kantong mata. Jadi bengkaknya sih udah nggak terlalu ya, karena aku kompres terus pakai es batu, pakai es gel gitu. Nah, tinggal lebamnya sih. Jadi lebamnya itu lebih ke arah tuh sekarang merah biru, mungkin besok akan hitam. So far ya udah agak kempes. Kantong matanya sih udah nggak terlalu ada lah ya, kan udah diambil. Tinggal kita lihat aja ntar hasilnya. Oke, H+2.
kita ke kacamata lagi. Bagus gak ya? Tara. Wow, wow, wow. De. Halo guys, ini hari ke-14 pasca operasi kantung mata ya. Jadi bisa dilihat yang sebelah sini udah nggak terlalu merah, nggak ada kelihatan merah-merah sih. Tuh lihat ya, tuh ya kan nggak ada merah-merah, tapi masih ada kuning-kuning di sini. Bentar lagi udah mau selesai kali ya. Yang ini masih ada merah-merah dikit, tuh masih ada kuning-kuningnya. Nah ini hasilnya, cuma yang masih, aku sempat tanya ke dokternya, kok kayaknya masih ada kelihatan kantung ya kalau misalkan saya ketawa gini nih tuh ya kan, padahal kan lemaknya udah diambil. Nggak tahu deh ini gimana nanti perawatannya sama si dokter. Cuma kayaknya emang gara-garanya tuh tipe mukanya ya, kalau aku senyum akan begitu gitu loh. Jadi selama ini aku ada kantung mata kan, kalau senyum kayak gini ya, ternyata udah diambil pun lemaknya masih begitu ya. Karena maksudnya tuh emang muka saya tuh kalau senyum ya begitu kan, ada orang yang mukanya cuma kalau senyum cuma atau hahaha atau gimana ya, nggak terlalu mengkerutkan mata gitu ya. Kalau saya mungkin tipe mukanya yang udah kebiasaan kalau ketawa, kalau senyum tuh begitu gitu. Jadi saya mungkin akan ubah cara ketawa kali ya. Ya gitulah ya, ntar kita lihat nanti sebulan setelah operasi gimana hasilnya, baru kita bisa lihat lagi. Oke. Ya so far lemaknya udah nggak ada sih, mungkin agak cekung di sini aja karena emang bawaan otot sama kulit kali ya. Halo guys, welcome to my channel. Nah, jadi kira-kira itu sebulan yang lalu aku coba buat buang kantong mata kan. Jadi kantong mata aku tuh yang dulu itu gede banget. Aku pikir tuh itu isinya lemak semua. Jadi ya kepikiran lah buat operasi kantong mata. Nah, yang sekarang ini udah hasilnya sih sekitar udah sebulanan. Ntar aku kasih tahu ya kantong mataku yang lama, yang sebelumnya itu seperti apa. Jadinya kalian bisa tahu. Nah intinya itu, jadi kantong mata aku itu kan tebal banget, ada lemaknya. Aku udah ceritain yang kemarin itu gimana prosesnya, dan ini sekarang hasilnya tuh ya, bisa dilihat ya. Nah kalau bisa dilihat kan ini kayaknya mata aku masih ada kayak kantong gitu kan kalau ketawa tuh ya tuh. Jadi aku udah konsultasi ke dokternya lagi ya, untuk memang mata aku tuh ternyata guys ya, ini ternyata otot mata gitu. Jadi
walaupun lemak udah dibuang ya tetap begini ya. Aku juga baru nyadar gitu, berarti selama ini ya bukan lemak gitu, ada kantung matanya gitu. Karena ini adalah otot mata, lemaknya sih bener-bener udah dibuang kan, kemarin kan udah jelas-jelas dilihat tuh buang kantong matanya. Jadi kalau dokter aku bilang sih next treatmentnya adalah aku harus di botox. Nah masalahnya ini aku masih mikir-mikir oke apa enggak buat di botox, karena kan di bawah mata gitu ya, aku juga serem sih. Jadi gitu aja. Kalau so far sih menurut aku sih puas aja. Udah buang lemak matanya karena kan nggak penting juga. Even kalau udah dibuang pun ternyata mata aku masih ada kayak semacam kantung ya, dan itu ternyata bukan kantung. Jadi itu emang adalah otot mata aku yang dari sananya, kan nggak mungkin ototnya dibuang. Jadi kita tinggal treatment aja. Apalagi ya, jadi yang aku infoin itu kan kalau dilihat-lihat di YouTube itu operasi kantong mata itu kan kayak ada di black gitu kan, di black, di garis, terus dijahit-jahit. Nah treatment yang aku kemarin pakai itu nggak begitu. Jadi dokternya itu cuma black dari dalam loh ya, terus disedot. Nah abis itu ya diambil lemaknya. Jadi as simple as that, nggak ada kayak garis kayak nggak ada kayak besetan gitu. Aku sih tanya kenapa dokter nggak pakai begitu, kata dia ya tergantung kasus. Katanya kalau misalkan emang matanya kulitnya udah kendor itu boleh pakai operasi dari luar, jadi dia sekalian tarik, katanya sih seperti itu. Jadi karena kulit aku masih muda, umurnya masih muda, jadi dia dari dalam, dan itu juga minim minim jahitan lah ya. Ya aku sih so far sama-sama aja sih, karena kan lemaknya sama-sama dibuang. Nah ya udah, treatmentnya sama dokter itu disuruhnya adalah botox. Kalau ditanya aku nyesel apa enggak buat operasi kantong mata, obviously aku nggak nyesel. Karena ya emang tuh kantong matanya kan gede, dia udah dibuang ya udah bagus gitu, aku seneng. Kalau emang sekarang kenapa kok masih ada kayak kelihatan kantung, nah ini aku kasih tahu sekali lagi ya, jadi ini bukan kantung karena aku udah jelas-jelas lihat lemak mata aku itu udah dibuang. Jadi ini adalah otot mata. Next treatmentnya maybe katanya bisa buat di filler atau di botox. Karena kalau di filler itu kan gini nih ya, kan gini kan. Nah filler itu adalah diisi di sini ya nih, isi lagi lemak, jadi dia nggak terlalu cekung gitu. Cuma kan aku pikir-pikir udah diambil lemak, masa diisi lemak lagi ya di filler, ya nggak sih guys? Kalau ada yang ngerti coba komen di bawah ya, aku jadi mesti ngapain. Nah terus satu lagi treatmentnya di botox itu karena jadi melemahkan otot dia, jadi nggak terlalu cekung banget kata si dokternya. Nah kemungkinan aku mau coba yang treatment yang kedua, yang botox aja, karena kalau misalkan filler itu aku baca-baca di mana, di website atau di mana gitu, kalau filler gitu itu lama-lama dia ntar akan jadi lemak gitu. Maksudnya kan itu kan kita masukin gel ke muka kita kan, jadinya itu akan jadi lemak, malah jadi kembung lagi gitu. Jadi aku pengennya mungkin aku mau coba botox kali ya, biar ototnya ini nggak terlalu cekung gitu maksudnya. Gitu aja. Untuk biayanya itu murah banget guys, maksudnya nggak nyampe hampir puluhan juta, belasan juta, nggak nyampe segitu. Kalau ada yang mau tahu tempatnya di mana, biayanya berapa, follow aja IG aku @anggrenioi. Itu nanti kamu DM, ntar aku kasih tahu tips and tricksnya. Pokoknya review dari aku tuh intinya aku nggak nyesel, soalnya lemak aku matanya udah dibuang. Sekarang tinggal treatment yang lain lagi aja, karena kalau ada lemaknya itu jadi udah ototnya gede, ada lemaknya juga gede, jadi mata aku tuh kayaknya cembung banget gitu. Kalau sekarang sih mungkin udah oke ya, udah so far kalau misalkan biasa aja juga nggak terlalu kelihatan gitu kantungnya.
Kalau hitam ini masalah agak-agak karena aku sering begadang dan aku sering nonton malam, jadinya agak hitam gitulah. It's okay, tapi PR-nya tinggal cuma otot matanya ini aja gitu. Terus abis itu jangan lupa ya follow Instagram aku Anggrini Oy, dan tunggu video update lagi dari aku ya. Oke, dadah.